semua, balik lagi sama gue Andrew di Instinct Roastery. Nah, sekarang gue lagi ditemenin my good old friend yang gak butuh introduction lagi, Chris dari Instinct Roastery. Kita udah kesini tahun lalu buat nge-review UG15. Iya. Ya gak sih? Sekarang kita mau tahu lah feedbacknya itu selama pakai UG15 itu selama hampir lebih 2 tahun ini, 1,5 tahun ya Chris ya? Gimana? Kalau untuk mesin ya justru waktu awal kan gue udah coba-coba banyak mesin roaster ya. Nah so far dari pertama yang probaton biasa terus ke UG ya memang konsistensi tetap kunci ya. Jadi juga kayak UG15 ini nggak rewel, tahan banting juga lah, heavy duty. Jadi kita pakai rutin, nggak ada masalah sih. Oke. Easy to maintaining juga. Terus kalau kayak flavor wise gimana Chris? Lu udah makin bisa ngedevelop something nggak? Apa lu mungkin makin tahu karakternya UG itu gimana sih sebenarnya flavor wise gitu? Sebenarnya kalau di UG menurut gue itu yang nggak bisa gue dapat mungkin kayak di Probaton sebelumnya ya. Mungkin kalau di Probaton sebelumnya dia dengan karakternya ya tendensi akan ngasilin tipe sweetness yang mungkin mirip dari kopi ke kopi. Karena juga ada keterbatasan variabel yang udah dia lock. Kecuali kalau nggak salah sekarang lu bisa kayak additional fitur apanya, lu baru bisa main airflow, RPM dan sebagainya. Nah kalau di UG kebetulan dari pertama gue beli memang yang gue incer juga fleksibilitasnya di variabel ya. Jadi kayak gue bisa tweak RPM-nya, fan-nya. Nah even mereka bisa maintain di berapa pascal untuk airflow-nya. Misalnya let's say lu main di 110, 120. Nah itu bisa nolong banget nanti dari percentage fan-nya dia bisa adjust otomatis. Oke. Jadi kayak misalnya fan lu agak kotor sedikit along the way, nanti dia bisa adjust sendiri kayak percentage-nya dia naikin untuk nyamain pascalnya itu. Asik. Ini pertanyaan gua agak lebih geeky sedikit ya. Kita masuk ke roast ya. Lo mainin airflow itu biasa kita kalau jadi ini advantage-nya kalau misalnya lu ketemu kopi-kopi yang lebih basah mungkin atau misalnya lebih funky mungkin. Is it where you play the airflow atau gimana? Jadi gue kalau dalam mendevelop sesuatu, even di roastingan, brewingan, gue lebih kayak apa yang gue mau highlight sih sebenarnya. Gue bukan tipe yang kayak oke, ini beansnya mungkin ada faktor ya kayak lebih basah, lu buka airflow lebih gede dan sebagainya. Tapi kayak gue mau bawa beans ini lebih highlight apa nih? Apanya gitu? Quality apanya yang lu kayak sweetness ya lu highlight sweetnessnya. Jadi gue variabel itu gue pakai untuk mencapai itu. Instead kayak gue, ini beans lebih basah, gue gedein airflow. Nggak harus ya, nggak selalu ya. Menurut gue itu teori yang bisa lu achieve dari variabel lain juga yang lu tweak. Jadi nggak selalu kayak ya mungkin secara guideline SOP-nya kalau basah lu gedein gitu. Bisa juga pakai api lebih gede bisa juga sama sih. Jadi gue lebih kayak gitu sih. I see. So far jadi oke lah ya, maintenance juga gampang ya. Gampang ya. I think last time kita juga udah sempat bahas mengenai maintenance. Yang penting ada vakum, and then lu ada kompresor buat nembak. Betul. Nembak drumnya ya. Jadi abunya itu nggak ketangkep ke exhaustnya. Ini pengetahuan yang menurut gua the next UG owner bakal perlu tahu. Kalau kalian tuh butuh kompresor ya untuk nembak sisa-sisa roasting abu-abu di drum luarnya. Karena ini nggak ada catchernya. Jadi perlu ditembak supaya bersih supaya nggak kesedot ke exhaust, kalau nggak nanti bisa kebakar gitu. Karena shaft itu very flammable gitu. Cuma memang mungkin kalau perawatan jauh lebih gampang yang Probaton lama sih, ataupun yang paling baru kayaknya lebih simple. Lebih simple. Ini soalnya dia punya intake airflow-nya aja gede banget gitu. Jadi kayak lu benar-benar harus bersihin. Ya lebih ribet aja, ada beberapa titik gitu. Kayak dari burner juga lu harus rajin bersihin. Ya, kalau nggak gampang banget kebakar. Gitu. Benar. Karena konfigurasi UG memang lebih kompleks ya. Benar-benar much more kompleks daripada Probaton Shop Series itu. Probaton kan toko banget kan. Jadi easy to assembling, easy to disassemble juga. Kalau mau bersihin cuman buka pipa, kita bersihin. Habis itu juga ini juga kita punya lebih kecil. Ini bersihin mah buka. Wah, PR banget sih. PR banget. Lu bersihin kira-kira berapa? Setiap hari. Setiap hari setelah roasting lu berbuka. Makanya lumayan ribet ya. Cuma itu aja sih downside-nya. But clean machine is
is a good machine. Good machine creates good coffee juga gitu. I think itu penting sih. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pembahasan ke slow bar lu nih. Pas tahun lalu ke sini lu punya cafe ini lagi on the rise nih, lagi naik. Dan sekarang I see like you're on the top, I think. Can you tell me about your omakase slow bar style, like inspirasi dari mana, terus kayak konsepnya mau seperti apa, dan apa sih yang lo mau achieve dari style seperti ini, because this is very unique gitu, where coffee biasanya tuh very quick gitu, kayak gua kan espresso banget nih, I want it to be quick, but you kan mau lebih kayak itu, dan you inspired a lot of people, banyak orang yang sekarang ikut untuk bikin kayak slow bar omakase seperti ini. Coba. Kalau sebenarnya ide awalnya untuk omakase, kita nggak bilang pure kayak setiap kali datang kita bisa serve omakase based on preferensi barista hari itu. Kita nggak kayak gitu. Bisa, ya? Kita kemasannya omakase, tapi isinya lebih kayak pada yang menjawab kebutuhan customer. Karena menurut gua kebutuhan customer is the key. Lu mau konsep sebagus apapun, tapi kalau nggak memenuhi ekspektasi customer juga mau jadi apa? True. Jadi waktu pertama gue mau buat omakase gini, terus juga cuma jual kopi aja, gue udah tanya sama vlogger terkenal, lu pernah nggak di kafe di Jakarta atau dimanapun yang cuma jual kopi aja bisa sustain? Terus mereka rata-rata jawab, nggak mungkin bro, nggak ada yang kayak gitu. Semua pasti ada makanan, ada makanan, bla, pastry, oh my god. Oke. Jadi pada saat di saat tahun yang bersamaan juga, ketika gua mau buka, itu omakase itu lagi happening ya. Otomatis kita negara berkembang pasti selalu ngelihatnya ke negara maju. Jadi apa yang gua ambil adalah konsepnya aja. Jadi slow bar-nya itu ketika dibuat dengan let's say kita bilang omakase, interaksi dengan baristanya kebetulan memang jadi lebih intensif, terus juga kita lebih bisa dapat feedbacknya langsung. Jadi itu yang mempelopori. Kalau misalnya kita dibilang omakase pure, gua rasa banyak yang sekarang juga di luaran sana yang lebih bisa kayak mix ini, mix itu gitu-gitu. Like the coffee of the day itu aja gitu. Lu sih banyak option ya, kayak selection lu per bulan ya Chris? Iya, per bulan. Jadi mereka bisa kayak offering menu-menu yang unik, pakai apa, susu apa gitu-gitu. Nah, tapi which is di gua, karena gua juga roastery, yang gua tonjolin justru flavor dari tiap-tiap originnya. Menurut gua itu lebih fundamental, lebih basic, dan juga lebih menjawab kebutuhan. Instead kayak, karena menurut gua kalau creativity di challenge pasti ya, kayak lu compete buat SIGBEV, itu begitu banyak inovasi dari tahun ke tahun. Jadi itu bagus, tapi gua kayak lebih mau fokusnya di guanya itu untuk basic aja, showcase potensi dari tiap-tiap origin. That's great. Oh ya, inspirasi. Lu kayak pengen this kind of bar, lu keinspirasi dari mana sih? Kayak ada like your role models, who. Kalau misalnya kita bilang untuk omakase, pasti yang paling untuk Asia, Jepang ya. Oke. Jadi sebenarnya bentuk U itu ketika gua ngobrol dengan arsitek gua, kayak dia bilang, kebetulan arsitek gua juga itu dia rutin banget ke Jepang, project yang dia develop juga lebih banyak ke Japanese. Terus gua bilang, gua mau ada ide, gua mau lebih interaksinya lebih intens, terus bisa lebih ngobrol. Oh, dia bilang ya udah buat aja kayak sushi bar omakase gitu. Dia bilang barnya bentuknya kayak gini, gitu-gitu. Oke, gua bilang ya udah coba aja gitu. Ya. Dan konsep seperti ini tuh nggak mudah ya. Maksudnya kayak Chris bilang mau interaksi. Do you really want to interact? Ya nggak sih? Lu bener-bener di challenge komitmen lu. Lu beneran mau ngobrol nggak? Banyak orang mau bikin open bar gitu, tapi baristanya snobbish. Betul. Atau misalnya ditanya rese jawabannya. Itu tough sih. I think di posisi Chris sekarang itu adalah it's a testament of his commitment, di mana dia tuh memang mau ya interact with the people gitu ya. Dan seperti yang kita lihat di atas ya, the barista interacts with people, and I think Instincts Cafe has one of the best customer service, I think. Gitu. Oh I think this is one of the very last question ya. One of the very last question is the impression. Sejauh ini customer gimana? Ya, well, ada yang happy, ada yang enggak. Mungkin lu bisa ceritain dulu. Jadi sebenarnya untuk kita ngomong dari sisi bisnis, kayak kita nggak bisa satisfy semua preferensi orang. Ya. Tapi kayak kita fokus memuaskan atau berusaha memberikan yang terbaik juga
Dan juga dengan memberikan yang terbaik itu akhirnya kita punya regular customer. Kalau yang cuma datang nyoba kan visitor ya. Kita mau ada regular customer. Nah, di mana regular customer ini punya ide, ekspektasi yang sama, akhirnya kita dari customer jadi community. Gitu. Jadi itu merupakan aim-nya kita juga. Jadi impresi ini melahirkan sebuah komunitas di mana Insting ini sekarang mempunyai komunitas yang solid. Which is impresinya itu menurut gua goal dari seharusnya sebuah coffee shop ya. True. Karena kalau kita bilang kita mau jadi yang the best, kita mau semua orang harus minum coffee Insting, gua rasa itu terlalu nggak reasonable. Community sih, gue setuju sih kayak Chris. I think I've seen like him and his customers itu benar-benar dekat gitu. Jadi benar-benar terasa seperti sebuah keluarga. Iya, You guys celebrate birthday together. It's a small thing yang sebenarnya matter sih gitu loh. Kayak awalnya kan kita stranger semua, tapi when we becomes family, it's different gitu loh. Itu sih intinya. Iya. Finally, sebelum kita mengakhiri, gue mau say thank you dulu udah allow kita untuk interview lagi in your busy schedules. Do you have anything to say to the Probat audience? Ya, thank you Probat dan juga pasti ya Andrew yang sudah mensupport juga Insting ya dari awal tentunya sejak di sini. Ya menurut saya kalau misalnya sebagai Probat customer kalau mau aim konsistensi, maintenance, ya menurut gue sih go for Probat sih. Oke, sekian dulu interviewnya. Sekarang gue mau lanjut ngopi sama Chris di atas. Oke. See you guys. See you. Bye-bye.